Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, maka tempat buang air besar itu jauh dari pemukiman, di tempat yang rendah. Sedangkan mandi itu biasanya di rumahnya, di bagian rumahnya. Maka dipisah antara tempat mandi dengan tempat buang hajat. Jika di kita dikumpulkan semuanya. Tempat mandi iya, tempat buang hajat juga iya, tempat wudhu juga iya, tempat nonton handphone juga iya. Sebagian orang saya nggak paham nih, kenapa ke toilet sampai harus membawa handphone dan kadang berlama-lama di toiletnya dengan membawa handphonenya. Kebiasaan yang tidak baik ya. Sebagaimana orang-orang kafir biasanya mereka ketika masuk toilet tidak hanya sekedar buang hajat, tapi mereka punya kebiasaan lain apa? Baca koran. Ini juga bukan kebiasaan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita bisa memasuki malam ini dengan keadaan yang terbaik dan mengawali malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan dengan berduduk-duduk di majelis ilmu, dan kita harapkan semua amal kita yang dilakukan di malam hari ini dicatatkan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Jemaah sekalian, sebagaimana yang sudah direncanakan, bahwasanya kemarin kita sudah membahas tentang wudu dan hal-hal yang terkait dengan wudu secara dalil dan juga pembahasan-pembahasan yang dibawakan dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Bahamam hafizahullah ta'ala. Dan tiba saatnya hari ini kita akan menjelaskan secara praktis, prakteknya. Sebetulnya baiknya itu praktek langsung berwudu, tapi dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kajiannya di malam hari, praktek wudu, kemudian tempatnya juga belum memungkinkan untuk dihadiri oleh semua jamaah dan bisa terlihat dengan jelas oleh semuanya. Maka kendala-kendala yang ada ini kita coba untuk memperlihatkan visualisasi ya, tata cara wudu yang bisa kita lihat dari awal sampai akhir sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Yang pertama, jemaah sekalian, ketika kita berwudu, maka perhatikanlah air yang kita gunakan. Maka hendaklah kita berwudu dengan menggunakan air yang tidak berlebihan, dengan keran yang dinyalakan begitu kencangnya, tapi bukalah keran dengan secukupnya. Karena di dalam syariat ini kita diperintahkan untuk senantiasa tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih dalam Imam Muslim dari Anas bin Malik, Nabi SAW diceritakan oleh beliau, kana Nabi SAW yatawadda bil mud. Nabi SAW ketika beliau wudu itu dengan menggunakan air yang sedikit, jumlahnya 1 mud. Para ulama mengatakan 1 mud itu berapa banyak? Itu dengan menggabungkan 2 telapak tangan kita, maka air yang diciduk dengan menggunakan 2 telapak tangan kita ini, maka ini jumlahnya 1 mud. Ya mungkin secara umum 1 mud ini kalau kita ciduk mungkin jumlahnya sekitar 1 gelas air ini ya. 1 gelas yang biasa kita minum airnya, maka jumlahnya sedikit. Oleh karena itu ketika kita menggunakan keran atau tanpa menggunakan keran, maka tetap dengan menggunakan air yang tidak berlebih atau air yang secukupnya, maka ini bagian dari sunnah. Maka hendaklah berwudu walaupun tidak sampai 1 mud. 1 mud mungkin terlalu sedikit. Dalam kondisi kita banyak air dan melimpah, maka walaupun kita tidak bisa melaksanakan dengan jumlah yang begitu hematnya, maka paling tidak kita tidak sampai berlebihan. Menggunakan keran dengan dibukakan air dengan secukupnya.
Dan bahkan Nabi SAW wa yaghtasilu bis-sa', dan beliau SAW itu ketika mandi dengan menggunakan 1 sa' air, ila khamsati amdad, atau 5 mud. Kalau kita lihat 1 sa' itu berapa mud? 4 mud. Jadi kalau kita lihat 1 sa' itu dengan menggunakan cidukan air diambil sebanyak 4 kali, itu namanya 1 sa'. Dan beliau SAW mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud, berarti 5 cidukan air ini. Jadi kalau misalkan kita anggaplah 1 mud misalkan 1 gelas, berarti mandinya dengan apa? 4 sampai 5 gelas saja, tidak sampai 1 ember ya. Ada yang 4 gelasnya 1 ember? Kayaknya enggak deh, enggak nyampe 1 ember. Padahal Nabi SAW beliau memiliki janggut yang lebat, dan beliau menyela-nyela janggutnya ketika mandi, tapi cukup airnya. Makanya berhemat dalam menggunakan air ini merupakan bagian dari sunnah, dan ketika kita berwudu maka hendaklah kita berhemat dalam menggunakan air, tidak sampai kita berlebihan ketika menggunakan air. Ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita berwudu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan juga jemaah sekalian, nah ini hitungan 1 mud ya, nggak apa, nggak usah pakai. Nah 1 mud itu dengan menggabungkan 2 telapak tangan ini hitungannya hitungan 1 mud. Tapi nanti juga akan muncul masalah ya, bagaimana kalau telapak tangannya ada yang jebrag? Jebrag apa bahasa Indonesianya? Ya, yang besar ada yang kecil, telapak tangan kan beda-beda ya. Tapi keumumannya standar manusia secara umum. Maka itu hitungan 1 mud. Kemudian ketika kita berwudu, maka hendaklah kita mencuci alat yang akan kita gunakan untuk mensucikan seluruh tubuh kita. Bukan seluruh tubuh, seluruh anggota wudu kita. Itu dengan mencuci tangan, telapak tangan. Mencuci telapak tangan ini adalah menyiapkan tangan kita yang akan digunakan untuk berwudu dalam keadaan betul-betul sudah dalam keadaan bersih. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai, dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Maka datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tata cara wudu. Maka fa'arahul wudu'a thalathan. Maka beliau pun memperlihatkan tata cara wudu kepada orang Arab Badui tersebut dengan mencuci anggota wudu itu dengan thalathan. 3 kali. Kenapa disebutkan 3 kali? Karena hampir seluruh anggota wudu kita itu dicuci dengan 3 kali, kecuali bagian kepala saja. Kemudian setelah diperlihatkan mencuci 3 kali telapak tangannya sambil menyela-nyela jari seperti ini, dicuci dan di sela-sela jarinya, memastikan semua bagian dari telapak tangan itu betul-betul sudah bersih. Nah kemudian memasukkan air ke mulut dan menghirup air ke hidung. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan madmadah, memasukkan air ke mulut berkumur-kumur sambil dia menghirup air ke hidung. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mengambil air kemudian dimasukkan ke mulut, setelah itu kemudian mengambil air masukkan ke hidung. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Dan khilaf para ulama berkaitan dengan tata cara ini, dengan menggabungkan ataukah dipisahkan, maka dua-duanya ini disebutkan oleh para ulama tentang ada cara-cara yang demikian. Tapi wallahu alam, di antara pendapat yang ada, kalau saya membaca dan melihat dalil-dalil yang ada dan juga perkataan para ulama berkaitan dengan penjelasan tata cara wudunya Nabi SAW, kalau saya lebih condong kepada pendapat ulama yang menyebutkan dengan digabungkan. 1 kali cidukan untuk mulut dan juga dihirup ke air, dihirup ke hidung. Tamadmadah dan juga istansyaqa wastanthara, yaitu mengambil air masuk mulut kemudian dikumur-kumur sambil dihirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut dan dikeluarkan dari hidungnya.
Ini juga dilakukan thalathan, 3 kali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ghaslul wajhi, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Di dalam wudu ini jamaah sekalian ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama berkaitan dengan al-ghuslu, yaitu mencuci, yang kedua adalah al-mashu, yaitu mengusap. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah yang ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, ketika engkau akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Berarti cuci itu. Wajah itu dicuci. Makna mencuci itu apa? Mengalirkan air ke anggota wudu, itu namanya mencuci. Jadi kalau hanya sekadar mengusap itu beda dengan mencuci. Kalau mencuci itu airnya dialirkan di anggota wudunya. Dan wajah yang dimaksudkan apa? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang berbatasan dengan kening kita, bagian atasnya, bagian bawahnya adalah leher yang berbatasan dengan dagu kita, bagian sampingnya adalah bagian telinga yang berbatasan dengan pipi kita. Maka ini wajah. Maka seluruhnya dicuci. Dan mencuci artinya apa? Mengalirkan air ke anggota wudu. Dan selain mencuci ada juga al-mashu, yaitu mengusap. Itu mengusap bagian kepala saja, sisanya dicuci. Maka ini perlu diperhatikan ketika kita berwudu, mana yang diusap, mana yang dicuci. Ini cara mencuci wajah sebanyak 3 kali. Dan disunnahkan ketika mencuci wajah menyela-nyela janggut. Walaupun janggutnya sedikit tidak masalah. Seperti ini anak muda yang janggutnya tumbuh sedikit, dan memang sunnahnya begitu, ada janggutnya maka di sela-selanya. Maka beruntung orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dengan janggut yang lebat, maka di sela-sela. Setelah itu kemudian mencuci tangan sampai ke siku. Nah, ini cara mencucinya begini. Bisa dari depan, dari telapak tangan menuju ke siku, atau bisa dari siku menuju ke telapak tangan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dua-duanya sama, boleh dari depan ke siku, boleh dari siku ke depan, ke ujung telapak tangan, maka dibolehkan. Dan disunnahkan ketika mencuci tangan itu dengan mengusap air tersebut supaya betul-betul mengenai bagian dari anggota wudunya, dan dipastikan semua anggota wudunya, yaitu dari ujung sampai ke sikut itu terkena air. Bahkan dianjurkan kita untuk melebihkan sedikit agar memastikan bagian-bagian wudu itu betul-betul terkena air wudunya. Maka kalau sikut maka ditambahkan sedikit supaya bagian sikut itu betul-betul dipastikan sudah terkena air wudunya. Maka tangan kanan dulu tayammun, didahulukan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Nah, setelah beres kanan baru mencuci kiri, persis sama seperti ketika mencuci mencuci tangan yang kanan. Kemudian setelah tangan, maka kemudian mengusap kepala. Ada 2 cara dalam mengusap kepala, jemaah sekalian, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Cara yang pertama, setelah mencuci tangan, berarti tangannya setelah dicuci, setelah wajah, kemudian tangan dicuci sampai ke sikunya, kanan-kanan, tangan kirinya. Setelah itu mengambil air. Nah, air yang diambil tersebut kemudian dibuang, ditumpahkan. Nah, sisa yang menempel di telapak tangan inilah yang diusap. Ini namanya al-mashu namanya. Yang namanya mengusap berarti tidak ada air yang mengalir pada anggota wudunya. Jadi bukan diguyur kepalanya, bukan, tapi diusap. Artinya tangannya dibasahi, kemudian setelah itu diusap, mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke bagian tengkuknya. Karena disebutkan kepala itu batasannya mulai dari tumbuhnya rambut di bagian depan, bagian belakangnya adalah telinganya, bagian samping kiri kanan telinganya, dan bagian belakang adalah tengkuknya. Itu tempat terakhir tumbuhnya rambut. Ini dimaksudkan kepala. Maka cara yang pertama mengambil air, kemudian airnya ditumpahkan, dibuang. Nah, sisa yang menempel di telapak tangan ini barulah diusapkan dari mulai ujung tumbuhnya rambut sampai ke belakang, kemudian dibalikan ke depan. Setelah itu kemudian membersihkan bagian telinganya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mencuci tangan sampai ke siku kiri dan kanan. Setelah itu ketika dicuci tangan ini kan masih ada bekas-bekas air yang ada di telapak tangannya. Maka itu yang digunakan untuk mengusap.
bagian kepala dari ujung kepala sampai tengkuknya, kemudian ditarik ke depan, kemudian dibersihkan bagian telinganya. Ini cara yang kedua. Wallahu alam, cara yang paling aman dan paling mendekati dengan sunnah adalah dengan mengambil kembali air, tidak dengan menggunakan air yang digunakan untuk mencuci tangannya, tapi lebih baik dengan mengambil air kembali untuk mengusap bagian kepalanya. Nah, dalam masalah ini juga kita sudah pernah jelaskan. Ini kalau kita lihat pendapat kebanyakan para ulama itu dengan cara demikian. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu diizinkan untuk mengusap sebagian dari rambutnya. Sebagian yang maksudnya apa? Kalau disebutkan sebagian, berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit dari keseluruhan. Disebutkan sebagian. Makanya disebutkan oleh para ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dengan minimal 3 helai itu sudah dicukupi. Makanya sebagian orang itu mengusap hanya sebagian rambut saja. Dan Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan apa? Berdalil dengan nas yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu biruusikum," dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan beliau mengatakan huruf ba di sini menunjukkan adalah sebagian. Karena secara susunan bahasa Arab kalau menyebutkan objek, usaplah kepala-kepala kalian, itu bisa dengan mengucapkan apa? Wamsahu ru'usakum, usaplah kepala-kepala kalian. Berarti ini menunjukkan kepalanya semuanya. Tapi di situ disebutkan wamsahu biru'usikum, maka huruf ba yang masuk ke dalam objek yang dikenai itu, maka ini menunjukkan kalau ini menunjukkan sebagian. Makanya sebagian dari madhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan apa? Mengusapnya hanya sebagian saja. Itu yang diwajibkan. Tapi mengusap seluruhnya, maka dia akan mendapatkan yang wajib dan juga yang sunnah. Maka ini berkaitan dengan mengusap kepalanya. Nah, ini sampai ke bagian tengkuknya, kemudian ditarik, kemudian dibersihkan bagian telinganya. Yang terakhir adalah dengan mencuci kaki. Dipastikan kaki itu terkena air dari mulai ujung jari-jarinya sampai ke mata kakinya, kemudian disela-sela. Dan menyela-menyela jari kaki juga khilaf para ulama berkaitan dengan tata caranya. Ada yang menyebutkan dengan menggunakan kelingking, maka disela-lah jari-jari kaki dengan kelingking seperti ini. Nah, kenapa? Karena kelingking itu memungkinkan untuk masuk ke dalam sela-sela yang kecil. Maka digunakanlah kelingking untuk menyela jari kakinya. Kemudian setelah selesai berwudu, jika dia berwudu di tempat yang tidak ada najisnya, berarti di tempat wudu secara umum, maka dia boleh untuk langsung berdoa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa ketika setelah berwudu. Maka setelah itu selesailah wudunya. Ini kalau wudu di tempat yang digunakan khusus untuk wudu, seperti di masjid kita nih. Tempat wudunya khusus digunakan untuk wudu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia berwudunya di tempat yang bukan tempat wudu? Seperti ketika di rumah-rumah kita yang tidak punya tempat khusus wudu, biasanya wudunya di mana? Di toilet. Bahkan toilet kita multifungsi ya. Toilet itu untuk buang air besar iya, buang air kecil iya, untuk mandi iya, untuk wudu juga iya. Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, maka tempat buang air besar itu jauh dari pemukiman, di tempat yang rendah. Sedangkan mandi itu biasanya di rumahnya, di bagian rumahnya. Maka dipisah antara tempat mandi dengan tempat buang hajat. Jika di kita dikumpulkan semuanya, tempat mandi iya, tempat buang hajat juga iya, tempat wudhu juga iya, tempat nonton handphone juga iya. Sebagian orang saya nggak paham nih, kenapa ke toilet sampai harus membawa handphone dan kadang berlama-lama di toiletnya dengan membawa handphonenya. Kebiasaan yang tidak baik ya. Sebagaimana orang-orang kafir biasanya mereka ketika masuk toilet tidak hanya sekedar buang hajat, tapi mereka punya kebiasaan lain apa? Baca koran. Ini juga bukan kebiasaan yang baik. Kalau kita lihat ketika kita berada di toilet, apa yang harus dilakukan? Segera tunaikan hajatnya, setelah selesai kemudian tinggalkan.
tinggalkan toilet itu, jangan berlama-lama. Kenapa? Karena toilet itu tempat yang mengandung najis, dan tempat yang ada najisnya bukan tempat yang baik untuk kita tinggali berlama-lama di dalamnya. Yang kedua adalah tempat di dalamnya adalah mengandung apa? Mengandung godaan syaitan yang sangat besar. Makanya ketika kita masuk ke dalam toilet, doa sebelum masuk toilet itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan para ulama menyebutkan khubuth dan khaba'ith, salah satu di antara tafsir dari khubuth dan khaba'ith adalah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Makanya syaitan yang makhluk yang paling suka diam di toilet adalah syaitan, karena mereka suka dengan tempat-tempat yang mengandung najis, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan, maka syaitan akan senang berada di tempat-tempat tersebut. Makanya ketika kita berwudu dan wudu kita di toilet, maka hendaklah kita berwudu ketika membaca basmalah di awal kali ketika berwudu, itu mengucapkan basmalah. Dan kalau kita wudunya di toilet, ada dua cara membaca basmalah sebelum berwudu. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum masuk toiletnya. Ucapkan bismillah, kemudian setelah itu membaca doa sebelum masuk toilet, kemudian setelah itu membaca bismillah, kemudian masuk ke dalam toilet dan berwudu tanpa harus mengucapkan bismillah lagi. Karena bismillah yang kita ucapkan diniatkan untuk bismillah sebagai doa ketika awal kali akan berwudu. Ini cara yang pertama, berarti membaca bismillah sebelum memasuki toiletnya. Yang kedua adalah dengan cara membaca bismillah ketika akan berwudu, tapi tanpa diucapkan dengan lisan, tapi cukup diucapkan dalam hati kita. Kemudian setelah itu berwudu seperti biasanya. Dan pastikan ketika kita berwudu di toilet, pastikan toilet itu toilet yang lantai, tembok dan sekitarnya itu sudah terbebas dari najis. Makanya jika ingin berwudu, maka pastikan tempat tersebut terbebas dari najis. Bisa kita dengan cara menyiraminya, bagian-bagian yang sekiranya diindikasi ada najis yang masih ada di tempat tersebut. Kemudian setelah itu berwudu seperti biasa, dan kemudian ketika akan berdoa, maka dia tidak berdoa di dalam toilet, tapi hendaklah dia keluar dari toilet. Kemudian setelah itu berdoa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka ini praktek dan bentuk visualisasi ketika seseorang berwudu. Jangan-jangan saya lihat ke sini ada, di sini enggak ada. Ada ya dari awal sampai akhir ya. Baik, alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, video berkaitan dengan tata cara wudu kita sudah tampilkan, dan supaya ada waktu yang cukup untuk tanya jawab, karena biasanya di masjid ini tanya jawabnya cukup banyak dan cukup panjang, kita manfaatkan saja sisa waktu ya untuk tanya jawab agar bisa lebih luas bertanya dan menjawabnya. Silakan. Baik, jangan sebagaimana yang disebutkan Ustaz, sisa waktu sebelum Anda bisa kita berikan banyak waktu untuk bersoal jawab dari jamaah ada yang bertanya. Tapi sebelumnya kita informasikan, kalaupun pertanyaan yang tidak dijawab sekarang saja, kalau terjawab di video di media sosial. Jadi sangat pokok. Dan pertanyaan secara langsung berkaitan dengan guru. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kita bisa bersama kesimpulan boleh bahas pendapat atau tidak nilai yang cukup. Dan pertanyaannya, kalau yang menjaga menyerah bagaimana? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang out of the box. Pertanyaan yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Baik, bagaimana kondisi seseorang yang di kepalanya itu tidak ada rambut, seperti orang yang baru selesai umrah kemudian tahallul, dicukur semua rambutnya, itu kan nggak ada rambutnya. Atau kondisi-kondisi yang lain yang seseorang memang tidak memiliki rambutnya, bagaimana cara mengusapnya? Nah, kalau kita lihat jemaah sekalian, itulah makna dalam Al-Quran disebutkan apa? Wamsahu biru'usikum,
usaplah kepala kalian. Jadi yang diusap apa? Kepalanya, bukan rambutnya. Karena subhanallah, ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dengan begitu indah dan begitu lengkapnya. Karena kalau seandainya yang disebutkan wamsahu bisyu'urikum, maka usaplah rambut-rambut kalian, maka tidak semua orang punya rambut. Tapi kalau disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian, apakah ada orang yang tidak punya kepala? Ada atau tidak? Tidak ada, semua orang punya kepala. Makanya dalam ayat ini subhanallah, Allah turunkan dengan begitu indahnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kalaupun seseorang tidak punya rambut tapi dia punya kepala, maka usaplah kepalanya. Itu dari mulai tumbuhnya rambut yang terbiasa tumbuh rambut sampai ke bagian belakangnya, tengkuknya, kemudian ditarik ke depan kembali, kemudian dibersihkan bagian telinganya. Bagaimana kalau tidak tahu batasan di mana tumbuhnya rambut? Boleh nggak menariknya dari kening? Maka setiap orang punya punya feeling, batasan-batasan ketika mana yang bagian kening, mana bagian kepala. Maka walaupun tidak rambutnya sudah dicukur, misalkan tidak ada sama sekali ketika dia baru selesai umroh atau selesai haji, maka tetap dia mengetahui di mana batasan-batasan antara kening dengan kepala, maka itu yang diusap. Dan faidah yang lainnya, sebagaimana yang kita pernah bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, adalah ketika perintah itu mengusap kepala, ini juga akan menjadi ringan bagi seseorang yang memiliki rambutnya panjang. Wanita yang memiliki rambut panjang, maka kalau diperintahkan yang diusap adalah rambutnya, maka dia akan sangat agak kesulitan ketika akan mengusap, karena rambutnya begitu panjangnya, maka mengusap semua rambut itu susah. Tapi ketika yang diusap diperintahkan usap kepalanya, maka rambut panjang ataupun pendek, maka caranya sama, yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkuknya. Apa-apa yang lebih dari tengkuknya, rambut yang melebihi tengkuknya, maka itu tidak ada keharusan untuk diusap. Oleh karena itu, maka bagi orang yang tidak memiliki rambut disebabkan karena tahallul dan lain sebagainya, maka ketika dia usap adalah usap bagian kepalanya yang terbiasa kepala tersebut ditumbuhi oleh rambutnya. Begitu Pak. Allah. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang meluruskan keadaan normal seperti yang tadi kan, dia silakan. Kalau sebelum ada sampah, misalnya di dalam pesawat yang ujungnya di atas pesawat, nah ketika mau mencuci kaki, kadang mungkin sebagian orang tidak bisa naik ke atas kaki ini. Nah itu bisa diusap atau bagaimana? Mungkin sedikit ada dari Allah Indonesia. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ada kondisi-kondisi yang ketika kita berwudu, anggota wudu kita, sebagian anggota wudu kita tidak bisa disuci dengan sempurna, seperti telapak kaki atau bagian kepala, misalkan untuk wanita yang berkerudung. Bagaimana kondisinya? Misalkan ketika di pesawat dan lain sebagainya. Di dalam syariat ini ada yang disebutkan tentang mashul khufain, mengusap bagian khuf. Khuf itu adalah semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ini semacam kaos kaki atau sepatu ya. Bentuknya mirip sepatu tapi fungsinya seperti kaos kaki. Karena kalau sepatu bawahnya itu ada karet tebalnya, sedangkan khuf itu enggak ada. Semuanya bagiannya itu kulit mulai dari atas sampai bawahnya. Tapi bentuknya mirip dengan sepatu yang menutupi mata kakinya. Ketika dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan seseorang mengusap khufnya. Itu bagian atas dari sepatu tersebut, maka itu sudah selesai, bisa dipraktekkan berwudu ketika bagian cuci kaki itu tidak dicuci kakinya, cukup diusap di bagian atasnya saja. Termasuk ini berlaku bagi orang yang sedang safar dan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, khuf ini berlaku dan boleh diusap itu selama 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, dan boleh 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Jadi kalau safar selama 3 hari boleh dia mengusap khufnya. Syarat yang kedua, khuf ini berasal dari benda-benda yang suci. Kulitnya kulit yang suci. Kalau kaos kaki berarti kaos kaki dari bahan-bahan yang suci. Yang ketiga adalah khuf tersebut terbuat dari benda-benda yang halal. Suci belum tentu halal. Halal itu apa? Cara mendapatkannya. Bahan yang digunakan didapatkan dengan cara membeli, misalkan itu halal.
Tapi kalau dengan cara mencuri, maka ini tidak halal. Dan yang keempat adalah khuf tersebut harus menutupi mata kakinya. Kalau tidak menutupi mata kakinya, khuf itu atau kaos kakinya, itu harus tertutup mata kakinya. Kalau tidak tertutup mata kakinya, hukum khuf itu tidak berlaku baginya. Dan yang berikutnya adalah hendaklah khuf tersebut dari bahan yang tebal, yang tidak menyebabkan kulit kakinya terlihat dari luarnya. Kalau transparan terlihat dari luarnya, maka ini tidak berlaku hukum khuf. Maka bahannya harus bahan tebal yang menyebabkan kulit kakinya tidak bisa terlihat. Nah, kalau terpenuhi itu, maka boleh bagi seseorang ketika berwudu itu dengan cara diusap di bagian atas dari sepatu ataupun kaos kakinya untuk bisa menghilangkan atau berwudu dengan cara demikian. Termasuk kaum wanita. Karena di zaman dulu Nabi SAW beliau menggunakan imamah. Imamah itu semacam sorban yang dikenakan di bagian atas kepalanya. Kemudian ketika beliau berwudu, maka ketika seharusnya mengusap kepalanya, beliau mengusap bagian imamahnya, bagian atas dari kain yang menutupi kepalanya. Maka ini juga bisa digunakan tata cara demikian bagi kaum wanita yang ketika dia berwudu di tempat-tempat yang terbuka. Karena sebagian tempat ketika, apalagi ketika kita sedang safar, ada rest area atau ada masjid atau ada tempat sholat, yang ketika akan sholat tempat wudhunya itu tidak dipisah laki-laki perempuan, atau dipisah tapi tidak disekat dengan sekat yang cukup. Terkadang laki-laki masih bisa lihat ke perempuan, perempuan masih bisa lihat ke laki-laki. Maka kondisi ini sulit bagi wanita ketika dia berwudu, terutama ketika mengusap kepalanya. Maka dalam kondisi ini maka boleh baginya untuk mengusap di bagian atas dari kerudungnya sebagai pengganti mengusap bagian kepalanya. Begitu Allah. Sudah masuk Isya ya? Baik, kita jeda dulu dengan adzan Isya. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya maka dia bersiap-siap saja. Baik, kita mulai sesi tanya jawab. Seluruh jemaah yang bertanya melalui bersama staff. Jadi intinya begini, kan ada dalil Rasul wudu dari ember atau dari baskom misalnya. Jadi jauh ini apakah kita pakai media apakah boleh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa cara wudu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagian wudu yang beliau lakukan adalah dengan menggunakan wadah semacam teko, wadah yang digunakan air, kemudian setelah itu dari mulut tekonya keluar air, biasanya dipegang oleh salah seorang di antara sahabat, kemudian beliau berwudu dengan menggunakan air tersebut. Dan inilah yang menjadi tata cara yang kita gunakan ketika kita wudu dengan menggunakan keran. Yang kedua adalah berwudu dengan menggunakan air yang berada di wadah. Maka air yang ada di wadah, maka bisa kita gunakan sebagaimana kita sekarang, itu dengan menggunakan gayung. Diciduk airnya dengan menggunakan gayung, kemudian kita gunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mencelupkan tangan kita ke wadah tersebut. Karena kalau kita lihat, mencelupkan tangan kita ke wadah tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, pastikan air tersebut air yang suci, yang berada di tempat yang suci, dan ketika kita menciduknya itu dengan cara yang baik. Yang kedua, itu kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menciduk air di dalam wadah itu aman kalau air tersebut melebihi 2 kullah. Tapi kalau kurang dari 2 kullah maka tidak direkomendasikan menciduk langsung, lebih baik kita menggunakan alat. Karena sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i itu memperhatikan tentang air mustakmal yang masuk ke dalam air yang digunakan untuk bersuci. Makanya kalau airnya jumlahnya banyak, maka celupkan air tangan kita ke air tersebut, maka tidak masalah. Tapi kalau air sedikit, maka sebaiknya untuk bisa lebih berhati-hati bisa dengan menggunakan ciduk dan lain sebagainya yang digunakan untuk berwudu. Begitu, Allah a'lam. Sama ini dalam berwudu, misalnya tangan dan kaki apakah harus bergantian 3 kali atau Baik, dalam berwudu apakah harus
tangan dan kaki serta wajah ya, yang dicuci itu harus 3 kali 3 kali. Kalau tangan kanan kiri kan kanan kemudian kiri, kalau wajah berarti satu ya, nggak ada wajah depan wajah belakang wajahnya wajah depan semua. Apakah itu dilakukan pertama 3 kali 3 kali, kemudian yang kedua apakah 3 kali yang maksudnya ada 3 kali kanan 3 kali kiri, ataukah 1 kanan 1 kiri, 2 kanan 2 kiri, 3 kanan 3 kiri? Yang pertama adalah berkaitan dengan 3 kali. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam wudu. Sedangkan yang wajibnya di dalam wudu adalah 1 kali. Jadi dengan 1 kali mencuci tangan itu sudah sah wudunya. Tapi kalau ingin sempurna wudunya maka cucilah 3 kali 3 kali tangan kanan, 3 kali 3 kali tangan kiri. Termasuk yang paling utama bukan kanan kiri, tapi yang benar adalah kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai untuk mendahulukan kanan sebelum kirinya indal wudu, ketika beliau berwudu kanan dulu kemudian kiri dulu. Kemudian juga dalam apa? Tarajjulih, ketika menggunakan sendal, kanan dulu kemudian kiri dulu. Kemudian tana'uli dengan apa? Menggunakan sendal. Wa tarajjulih apa? Menyisir. Ketika menyisir, Nabi itu menyukai untuk mendahulukan kanan dulu nyisirnya, kemudian setelah itu menyisir bagian kirinya. Makanya untuk beberapa kondisi maka dianjurkan untuk mendahulukan kanan sebelum kiri. Adapun yang berkaitan dengan jumlahnya, maka 3 kali itu bagian sempurna yang wajibnya dia dapat, yang sunnahnya juga dia dapat. Tapi kalau seandainya dia ingin berwudu dengan 1 kali cucian saja, maka sudah sah wudunya. Bahkan dalam buku yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Baham hafizahullah taala ada konsekuensi lain. Yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri sekali. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya boleh. Yang kanan berarti dia mendapatkan yang wajib dan sunnahnya, berarti yang kirinya dia hanya yang wajibnya saja. Maka dalam kondisi tertentu kemudian dia hanya mencuci 1 kali saja, maka dibolehkan, atau sebagiannya sekali, sebagiannya 2 kali tidak masalah, atau sebagiannya 2 kali, sebagiannya sekali juga tidak masalah. Tidak harus kiri kanan dalam kondisi jumlah yang sama, tapi dalam kondisi tertentu mungkin saja bagian kirinya lebih sedikit dibandingkan kanannya ataupun sebaliknya. Begitu, Allah a'lam. Baik, sudah. Semoga bisa dipahami oleh pertanyaan. Berikutnya kembali ke jemaah dan kembali ada umahat yang ingin bertanya. Ada mic-nya? Oh, sana dulu ya, bukan di sini dulu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bertanya Ustaz. Ketika setelah beres wudu, apakah itu dibolehkan untuk misalnya pakai air yang mengandung? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah seseorang setelah berwudu itu mengusap bekas wudunya dengan handuk dan lain sebagainya, handuk, sabut tangan dan lain sebagainya, supaya bekas wudunya tidak basah? Jadi ketika dia bersujud itu dalam keadaan kering, apakah dibolehkan atau tidak? Berkaitan dengan ini, sebenarnya hadisnya itu berkaitan dengan mandi. Jadi mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kemudian salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan handuk. Kemudian Nabi menolaknya, tidak mau menggunakan handuknya. Nah, hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama dengan 2 pendapat yang dua-duanya memiliki istimbat terhadap dalil yang begitu kuat. Pendapat yang pertama mengatakan ketika Nabi menolak dan tidak mau menggunakan handuk yang dibawakan oleh istrinya setelah mandi, maka para ulama mengatakan berarti setelah mandi menggunakan handuk hukumnya makruh. Begitu juga setelah wudu menggunakan handuk hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi menolaknya, tidak mau menggunakan handuknya. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang pertama itu mudah untuk kita pahami karena zahirnya itu Nabi tidak mau berarti tidak melakukan. Kalau Nabi memilih untuk tidak melakukan dibandingkan melakukan, berarti hukumnya tidak melakukan itu lebih baik dibandingkan melakukannya. Itu lebih mudah untuk kita pahami. Tapi yang unik adalah pendapat ulama yang kedua. Mereka berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan apa? Justru yang disunnahkan itu menggunakan handuk. Yang tidak menggunakan handuk maka ini termasuk ke dalam perbuatan yang dimakruhkan. Kenapa demikian? Beliau berhujah dengan hujah yang kuat. Mereka mengatakan begini, istrinya Nabi SAW ketika beliau memberikan handuk kepada Nabi, berarti ini menunjukkan apa? Kebiasaan Nabi kalau setelah mandi pakai handuk. Kalau Nabi biasa tidak pakai handuk, istrinya nggak akan memberikan handuk kepada Nabi. Tapi karena Nabi terbiasa menggunakan handuk, maka istrinya memberikan handuk sebagaimana biasanya. Tapi pada saat itu, ketika hadis ini diriwayatkan oleh salah satu istrinya Nabi SAW, kan Nabi tidak ingin menggunakan handuk. Berarti yang lebih sering menggunakan handuk dibandingkan tidak menggunakan handuk. Untuk menunjukkan boleh, kalau tidak menggunakan handuk juga boleh. Makanya pendapat ulama yang kedua justru yang dianjurkan apa? Menggunakan handuk. Ini memang agak sedikit perbedaan pendapat yang cukup kuat kedua-duanya. Dan ketika saya membaca pendapat yang satu dengan yang lain itu sangat menarik sekali hujah-hujah yang disampaikan oleh mereka. Ini menunjukkan apa? Keluasan mereka dalam memahami syar'i ini. Nah, kesimpulannya apa? Wallahu alam, kesimpulannya ini menunjukkan apa? Dibolehkan bagi kita setelah wudu menggunakan handuk dan dibolehkan juga berwudu kemudian setelah itu tidak menggunakan handuk. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau berwudu dan tidak menggunakan handuk, maka setiap tetes bekas wudu tersebut pun akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti kalau kita benar-benar telah berwudu dengan menggunakan air tersebut. Tapi wallahu alam di antara keduanya ini menunjukkan tentang kebolehan berwudu kemudian berhanduk jika dibutuhkan, kemudian berwudu kemudian dia tidak menggunakan handuk, tidak dikeringkan dengan handuk juga ini dibolehkan. Kita tinggal memilih salah satu di antara keduanya. Begitu. Wallahu a'lam. Oke, nah sudah bisa jawabannya sampai kesimpulan yang bertanya ke bagian mana untuk ini bisa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, terkait berwudu bagi ummahat, bagaimana jika ummahat tersebut memakai makeup yang waterproof dan dia berwudu apakah itu Niqab yang waterproof, tidak tembus air ya? makeup yang Oh, make up. Ya. Ya. Wa ya kifadzakillahu khairan. Kalau kita lihat hukum berkaitan dengan wudu, maka sebelum seseorang berwudu pastikan seluruh anggota wudunya itu terbebas dari hal-hal yang bisa menghalangi diri air wudu itu kena kepada kulitnya atau anggota wudunya tersebut. Makanya dalam pembahasan wudu ini Dr. Abdullah Baham hafizahullah taala mengatakan apa? Kalau ada seseorang yang menggunakan atau kena cat, maka pastikan cat itu bersihkan dulu kemudian baru dia berwudu. Kenapa? Karena cat itu akan menghalangi air kena kepada anggota wudunya. Wanita yang menggunakan kuteknya yang terbuat dari bahan yang minyak, yang tidak bisa menembus kukunya, maka yang demikian maka bersihkan dulu, kemudian setelah itu dia berwudu. Maka ini berlaku juga berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk make up wanita. Walaupun kalau kita lihat wanita itu kapan sebenarnya di make up? Ketika di rumahnya bersama suaminya. Maka itu tidak akan menghalangi dirinya untuk berwudu. Adapun ketika dia keluar rumah dan lain sebagainya, maka kalau kita tanya make up itu untuk siapa? Tampil cantik untuk siapa itu? Keluar rumah malah cantik, di dalam rumah malah semrawut. Ini terbalik ya. Tapi kalau ada kondisi yang demikian, maka hendaklah seorang wanita ketika dia menggunakan make up, kalau memang dibutuhkan itu, menggunakan make up yang terbuat dari bahan yang waterproof, yang seperti daun talas mungkin ya, ketika ada air netes ke pipinya sehingga daun talas nggak golosor gitu, saking licinnya. Maka yang demikian bagaimana caranya? Maka dia wajib untuk menghilangkan itu semuanya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia bisa berwudu dan dianggap sah wudunya kalau air wudu pun tidak menyentuh dari anggota wudunya. Maka wanita yang menggunakan make up tersebut, maka hendaklah dia membersihkan dulu make upnya kemudian berwudu.
Atau ribet mun kitu mah iya atuh habat bermake up. Kenapa cari yang yang waterproof? Maka cari yang aman saja. Bermake up dengan menggunakan cara yang aman, dengan cara-cara yang aman juga. Maka yang terbaik adalah jangan sampai ingin tampil baik tapi menyebabkan ibadah bisa terhalangi. Maka dalam kondisi demikian biasanya kan ada make up remover. Ya mau tidak mau hilangkan dulu make upnya, berwudu, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat. Dan dalam kondisi tertentu kalau memang diperlukan, maka dia bisa ketika akan di make up itu, misalkan ada kondisi tertentu ya, kondisi seorang wanita misalkan di hari pernikahannya, kemudian dia berdandan untuk bisa berjumpa dengan kawan-kawan wanitanya, kemudian yang prianya juga begitu. Maka dalam kondisi demikian terkadang make up pengantin itu kan tebal-tebal biasanya. Maka jika demikian maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan walimah tersebut. Diharapkan nanti ketika dia datang waktunya sholat dia nggak perlu berwudu lagi kalau belum batal. Kalau sudah batal ya mau tidak mau dia harus bersihkan terlebih dahulu supaya wudunya dianggap sebagai wudu yang sah, karena wudu tidak sah jika airnya tidak mengenai anggota wudunya. Begitu, wallahu a'lam. Nah, sebenarnya ada jawabannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah boleh seseorang wudu dengan air hujan? Nah, apakah seseorang boleh berwudu dengan air hujan? Berwudu dengan air hujan maksudnya sampai hujanan. Air hujan, ayo babasahan sambil wudu. Nah, air hujan termasuk air yang suci dan mensucikan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan air dari langit sebagai air yang suci. Maka air hujan termasuk air yang suci. Semua air langit itu suci. Apa saja air langit? Air hujan jelas itu air dari langit. Apalagi embun. Embun juga ini termasuk dalam air langit. Kemudian yang ketiga salju. Salju yang turun dari langit maka ini juga termasuk air langit. Maka air hujan, salju dan juga embun ini juga termasuk air yang suci dan mensucikan. Bahkan dalam salah satu di antara doa istiftah kita pun menyebutkan tentang hal tersebut. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Dalam riwayat lain bil ma'i bil thalji wal ma'i wal barad. Maka ya Allah, sucikanlah diriku dari kotoran-kotoranku sebagaimana kotoran dibersihkan dengan apa? Dengan air dengan air bil ma'i wa thalji wal barad, dengan air, dengan salju dan juga dengan embun. Maka ini menunjukkan kalau air langit itu suci, termasuk air hujan, air embun dan juga air salju. Maka seluruhnya suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Begitu Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi perjumpaan kita. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pertemuan kita, dan semoga Allah catatkan semua amal yang kita lakukan di malam hari ini sebagai amal yang menjadi pemberat timbangan kebaikan, dan semoga Allah mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita, dan kita berharap semoga setiap kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.